Bayangkan keuangan negara kamu tiba-tiba masuk mode darurat. Semua pengeluaran diawasi ketat. Tidak ada ruang untuk pemborosan sekecil apapun. Itulah yang baru saja dideklarasikan pemerintah Indonesia. Pak Purbaya menyebutnya secara resmi, survival mode. Dan ini bukan sekadar istilah, ini kebijakan nyata. Tapi di sisi lain, ada program raksasa yang tetap berjalan penuh. Program yang anggarannya mencapai ratusan triliun rupiah. Namanya, Makan Bergizi Gratis, atau MBG. Lalu bagaimana dua hal ini bisa berjalan bersamaan? Untuk memahami ini, kita perlu mundur sedikit. APBN 2026 disusun di tengah tekanan fiskal yang sangat berat. Ekonomi global sedang tidak stabil. Banyak negara berkembang mengalami tekanan pada anggaran negara mereka. Indonesia tidak terkecuali. Penerimaan negara harus dimaksimalkan. Pengeluaran harus ditekan seminimal mungkin. Disinilah konsep survival mode lahir. Purbaya menegaskan, zero tolerance untuk segala bentuk pemborosan. Monitoring ketat akan diterapkan di semua lini pengeluaran pemerintah. Tidak ada anggaran yang lolos tanpa pengawasan ketat. Semua kementerian dan lembaga wajib berhemat. Tapi kemudian muncul pertanyaan besar. Kalau survival mode berarti no business as usual. Lalu bagaimana dengan MBG yang butuh dana ratusan triliun? Ini bukan angka kecil. Ini salah satu pos pengeluaran terbesar dalam APBN 2026. Dan publik mulai mempertanyakan konsistensi pemerintah. Survival mode lahir karena tekanan fiskal yang berat. Tapi MBG justru dianggap sebagai salah satu penyebab beban itu. Banyak pengamat menyebut ini sebagai kontradiksi yang nyata. Di satu sisi, pemerintah bilang harus hemat. Di sisi lain, pemerintah tetap gelontorkan dana besar untuk MBG. Ini menciptakan ketegangan yang terasa oleh banyak pihak. Apakah ini inkonsistensi kebijakan? Atau ada strategi yang lebih dalam di baliknya? Nah, disinilah fakta menarik masuk. Ternyata Purbaya sendiri sudah menyetujui langkah efisiensi dalam MBG. Bukan menghentikan program, tapi memperketatnya. Operasional MBG dipotong dari 6 hari menjadi 5 hari per minggu. Kedengarannya kecil, tapi dampaknya sangat besar. Efisiensi ini diperkirakan bisa menghemat hingga 40 triliun rupiah. Dan yang penting, kualitas makanan diklaim tidak akan berkurang sama sekali. Jadi ini bukan soal memangkas manfaat untuk rakyat. Ini soal memangkas inefisiensi dalam sistem operasionalnya. Purbaya menyebut ini sebagai bukti bahwa MBG bisa berjalan lebih ramping. Survival mode bukan berarti program sosial dihapus. Tapi setiap program harus bisa membuktikan efisiensinya. Pertanyaan besarnya sekarang, apakah 40 triliun rupiah cukup? Tekanan pada defisit APBN masih sangat nyata. Target defisit harus dijaga dalam batas yang aman secara hukum. Kalau MBG terus membengkak di luar proyeksi awal, survival mode bisa kehilangan maknanya. Dan kepercayaan pasar terhadap fiskal Indonesia bisa terguncang. Tapi ada sisi lain yang tidak bisa diabaikan. MBG bukan sekadar program makan siang. Ini menyentuh jutaan anak sekolah di seluruh Indonesia. Dampak gizinya jangka panjang. Dampak sosialnya sangat luas. Memangkas MBG terlalu dalam bisa menimbulkan masalah yang jauh lebih besar. Jadi ini bukan pilihan hitam putih. Ini soal menemukan titik keseimbangan yang sangat sempit antara disiplin fiskal dan tanggung jawab sosial negara. Purbaya tampaknya sadar akan dilema ini. Itulah kenapa efisiensi dipilih, bukan penghapusan. Kalau kita lihat gambaran besarnya, APBN 2026 sedang berjalan di atas tali yang sangat tipis. Survival mode adalah sinyal serius dari pemerintah. Bukan sekadar retorika, ini kebijakan dengan konsekuensi nyata. MBG di sisi lain adalah janji politik yang sudah terlanjur berjalan. Menghentikannya sepenuhnya punya risiko politik dan sosial yang besar. Jadi jalan tengahnya adalah efisiensi bertahap yang berkelanjutan. Potong yang bisa dipotong tanpa mengorbankan manfaat utama. Perketat pengawasan agar tidak ada dana yang bocor. Dan pastikan setiap rupiah benar-benar sampai ke tangan yang berhak. Ini adalah ujian nyata bagi kapasitas fiskal pemerintah Indonesia di 2026. APBN 2026 ada di persimpangan yang kritis. Survival mode dan MBG harus bisa berjalan beriringan, atau salah satu akan mengalah. Efisiensi 40 triliun rupiah adalah langkah awal yang baik. Tapi apakah itu cukup untuk menjaga APBN tetap sehat? Jawabannya akan kita lihat bersama sepanjang 2026. Kalau kamu punya pendapat, tulis di kolom komentar sekarang. Apakah survival mode bisa berhasil sambil MBG tetap jalan penuh? Follow akun ini untuk terus update soal ekonomi dan kebijakan Indonesia. Karena informasi yang tepat adalah kekuatan kamu dalam memahami negeri ini.